Semangat pagi! Perkenalkan, saya Kades Mas Madiarta, guru matematika di SMK Negeri 1 Sawan. Mari simak praktek baik berikut ini. Dari tahun pelajaran 2022, 2023 sampai 2024-2025, saya menyadari kondisi belajar matematika siswa di SMK Negeri 1 Sawan beragam. Dari hasil observasi, asesmen, wawancara, maupun analisis rapor pendidikan, diperoleh situasi sebagai berikut. Pertama, kemampuan numerasi siswa dilihat dari rapor pendidikan masih perlu penguatan. Hal ini dilihat dari rapor numerasi 2022 berada pada kategori di bawah minimum. 2023 pada kategori sedang, dan 2024 beranjak ke kategori baik atau dirangkum dalam tabel berikut. Kedua, siswa memiliki gawai atau telepon pintar untuk belajar. Ketiga, siswa perlu pembiasaan dalam menyelesaikan masalah-masalah numerasi. Keempat, siswa senang berkolaborasi dan berbagi. Dan terakhir, dibutuhkan sumber belajar yang dapat membantu siswa untuk belajar secara mendalam melalui berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Oleh karena itu, untuk mengelola kondisi ini, maka perlu dikembangkan praktek baik. Praktek baik ini terkait dengan pengembangan buku matematika kejuruan yang berbasis pembelajaran mendalam, dilengkapi dengan media TIK, masalah numerasi, dan penilaian ngayah. Tujuan praktek baik ini adalah untuk menyediakan sumber belajar yang mendukung pembelajaran mendalam, yang memiliki kualitas yang valid, praktis, dan efektif. Valid diukur dari validitas ahli, praktis diukur dari keterlaksanaan respon siswa dan guru, efektif dilihat dari hasil belajar. Buku ini diperuntukkan untuk siswa SMK fase F kelas 11, berbasiskan kerangka kerja pembelajaran mendalam, dilengkapi media TIK, masalah numerasi, dan penilaian ngayah. Ngayah merupakan kearifan lokal Bali yang berarti berbagi dan berkolaborasi. Pada penilaian ngayah, siswa membagikan hasil belajar kepada guru, tenaga pendidikan, teman sejawat, atau keluarga. Adapun tantangan dalam mengembangkan praktek baik ini, yakni pengembangan ide-ide konten terkait bidang kejuruan, pembelajaran mendalam, alur media TIK, masalah numerasi, dan integrasi kegiatan berbasis kearifan lokal. Adapun pihak yang terlibat dalam praktek baik ini, yakni guru, rekan sejawat, dan siswa. Guru sebagai pengembang buku, pelaksana proses pembelajaran, menentukan validitas, kepraktisan, dan efektivitas buku, serta berbagi praktek baik pengembangan buku kepada stakeholder. Rekan sejawat sebagai validator dan responden, serta siswa sebagai subjek pembelajaran dan responden. Untuk menghadapi tantangan yang adapun aksi yang dilaksanakan, yakni pertama, guru mengembangkan buku dengan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari aspek konten kejuruan, sehingga buku sejalan dengan kompetensi kejuruan siswa. Misalnya, ada aktivitas pengembangan produk berbasis kejuruan siswa. Kedua, aspek kerangka kerja pembelajaran mendalam, sehingga buku mengandung dimensi profil lulusan yang akan dicapai, contohnya aktivitas menalar masalah secara kritis. Mengandung prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Misalnya, untuk prinsip berkesadaran dimunculkan pada aktivitas awal buku, yakni mengenal manfaat materi dan duduk hening. Mengandung pengalaman belajar, mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Contohnya, siswa diajak memahami konten bunga majemuk, dimulai dari menemukan rumus sampai menerapkan pada soal untuk memperoleh pengetahuan esensial dan aplikatif. Serta mengandung kerangka pembelajaran mendalam, meliputi praktek pedagogis, lingkungan belajar, kemitraan, dan pemanfaatan digital. Sebagai contoh, kemitraan dapat dibangun dengan warga sekolah atau keluarga melalui aktivitas berbagi pada penilaian ngayah. Ketiga, aspek media berbasis TIK, sehingga buku didesain mengandung media pembelajaran interaktif atau demonstratif melalui media berbasis penemuan konsep maupun video pembelajaran. Keempat, aspek numerasi dikembangkan dengan menyelipkan masalah penalaran atau berpikir tingkat tinggi pada buku. Dan kelima, penilaian ngayah dikembangkan melalui aktivitas berbagi hasil belajar dan kolaborasi, berbagi dan berkolaborasi bersama guru, tenaga pendidikan, rekan sejawat maupun keluarga. Selain itu, buku ini juga dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan belajar murid melalui diferensiasi konten, proses maupun produk.
Aksi kedua, yakni mengukur validitas buku oleh guru matematika senior yang memiliki jenjang pendidikan strata 2 dan memiliki pengalaman dalam mengelola kurikulum. Dari proses validasi ini diperoleh validitas buku berada pada kategori valid atau dengan nilai 3,42. Ketiga, melaksanakan pembelajaran mendalam dengan melibatkan buku yang telah dikembangkan. Prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dilaksanakan selama proses pembelajaran. Pengalaman belajar diawali dengan memahami, dilanjutkan dengan mengaplikasi, dan diakhiri dengan merefleksi. Praktek pedagogis dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Lingkungan belajar dilaksanakan di ruang kelas maupun di lingkungan sekitar dengan budaya kolaborasi. Kemitraan pembelajaran dijalankan dengan kolaborasi bersama warga sekolah ataupun keluarga dan pemanfaatan digital melalui pemanfaatan media berbasis TIK. Dari kegiatan pembelajaran ini, diperoleh keterlaksanaan pembelajaran yang melibatkan buku ini berada pada kategori terlaksana atau dengan nilai 3,30. Sedangkan respon siswa yang dibelajarkan dengan memanfaatkan buku ini berada pada kategori tinggi atau 3,44. Untuk hasil belajar siswa dalam mengerjakan 2 tantangan pada buku, diperoleh rata-rata nilai siswa berada di kategori baik atau 77 untuk tantangan pertama dan berada pada kategori baik untuk tantangan kedua atau dengan nilai 83. Sedangkan respon rekan sejawat atau guru lain terkait buku yang dikembangkan berada pada kategori tinggi atau 3,40. Adapun rangkuman kualitas buku ditampilkan pada tampil ini. Kualitas buku yakni valid, praktis, dan efektif. Dari aksi yang telah dijalankan, akhirnya diperoleh beberapa hal. Yang pertama, buku yang dikembangkan memiliki kualitas yang valid, praktis, dan efektif. Kedua, siswa merasa senang belajar difasilitasi oleh buku ini. Ketiga, guru bahagia menjalankan pembelajaran mendalam dengan memanfaatkan sumber belajar ini. Dan yang paling penting, yang keempat, yakni rapor pendidikan sekolah untuk kompetensi numerasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Praktek baik ini telah dibagikan kepada guru-guru di SMK Negeri 1 Sawan maupun di MGMP Matematika Kabupaten Buleleng. Buku yang dikembangkan dapat dijadikan referensi untuk membelajarkan matematika secara mendalam.